Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sholat berjamaah. Sebelum ke materi, perlu Bapak sampaikan mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ataupun IPK. Untuk kompetensi dasar, yang pertama yaitu menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Kedua, menghayati perilaku demokratis sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat berjamaah. Tiga, memahami ketentuan sholat berjamaah. Dan yang keempat, mempraktekkan sholat berjamaah. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi ataupun IPK, yaitu 1.8.1 menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah. 1.8.2 mendemonstrasikan tata cara sholat wajib berjamaah. 2.8.1 melaksanakan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. 3.8.1 menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya. 3.8.2 menjelaskan syarat sah sholat berjamaah. 3.8.3 menyebutkan hukum sholat masbuk. 3.8.4 menyebutkan halangan sholat berjamaah. 3.8.5 menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran kalian atau peserta didik dapat, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sholat berjamaah dan dasar hukumnya. 2. Menjelaskan syarat sah sholat berjamaah. 3. Menyebutkan hukum sholat masbuk. 4. Menyebutkan halangan sholat berjamaah. 5. Menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah. 6. Menunjukkan tata cara sholat berjamaah. 7. Mendemonstrasikan tata cara sholat wajib berjamaah. 8. Menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Dan selanjutnya 9. Kalian diharapkan bisa mempraktekkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kalian yang sudah baligh ini berkewajiban untuk melaksanakan sholat, dan diusahakan sholatnya dikerjakan secara berjamaah. Sebelum memulai ke materi, ini ada pretest yang hendaknya kalian jawab sepengetahuan kalian saja. Jadi saat ini kalian mengenai sholat berjamaah, apa yang kalian ketahui
Silahkan nanti untuk dijawab. Yang pertama, apa yang dimaksud sholat berjamaah? Yang kedua, mengapa sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian? 3. Jelaskan perbedaan antara imam dan makmum. 4. Kapan bacaan Al-Fatihah dikeraskan oleh imam? 5. Apa yang dimaksud munfarid? Ya, silahkan 5 pertanyaan pretest ini kalian jawab sepengetahuan kalian saja. Kemudian silahkan anak-anak kalian mengamati gambar yang ada pada tayangan ini, yaitu ada 4 gambar. Silahkan kalian lihat, kalian amati. Kemudian selanjutnya kalian tulis dan bisa dipresentasikan ataupun dijelaskan di depan kelas ataupun di depan teman-teman kalian. Selanjutnya kita memasuki materi. Yang pertama, ini berkaitan dengan keutamaan ataupun dasar hukum sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat sendirian ataupun munfarid adalah dilipatkan 27 derajat. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An Ibni Umar, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Salatul jama'ati tahdulu ala salatil fardhi bisab'in wa asyarina darajatin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya, keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Perhatikan keterangan dari hadis berikut ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu rak'atul ula min sholatil isya kadaballahu lahu biha itqam minan nar. Rawahu Ibnu Majah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, selanjutnya, syarat sah sholat berjamaah. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ada imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Ketiga,
sholat dikerjakan dalam satu majelis. Keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Artinya bahwa kalau makmumnya semisal sholat fardu zuhur, asar, maghrib, isya ataupun subuh, maka makmumnya juga harus menyesuaikan apa yang dikerjakan oleh sholatnya imam. Jangan sampai semisal imamnya sholat zuhur atau sholat asar, kemudian makmumnya misalkan sholat jenazah. Lah ini kan berbeda gitu. Jadi makmum harus mengikuti imam sesuai dengan sholatnya imam. Kemudian syarat menjadi imam, yang pertama, imam mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan sholat. Kedua, imam fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Tiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. 4. Berakal sehat. 5. Baligh. 6. Berdiri pada posisi paling depan. 7. Seorang laki-laki. Perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya semuanya perempuan. 8. Tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Kemudian syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. 3. Berada dalam satu tempat dengan imam. 4. Posisinya di belakang imam. Dan yang kelima, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Selanjutnya mengenai makmum masbuk dan muwafiq. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Nah, lawan katanya adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jika kalian dalam kondisi ketinggalan berjamaah, contoh ilustrasi dalam sholat berjamaah. Ilustrasi yang pertama, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah. Namun, sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam ruku. Maka dalam keadaan ini, makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Ilustrasi kedua, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang ruku untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat. Lalu makmum segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini
masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan sholat sendirian atau munfarid. Faktor yang menjadi halangan itu adalah 1. Hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. 2. Angin kencang yang sangat membahayakan. 3. Sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. 4. Sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Dan yang kelima, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti petai, jengkol, dan lain-lain. Kemudian tata cara sholat berjamaah. 1. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. 2. Barisan sholat ataupun shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. 3. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahar, dan ada yang dilirihkan ataupun sir. Bacaan yang dinyaringkan adalah yang pertama, bacaan takbiratul ihram, takbir intikal, tasmi, dan salam. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat idain atau 2 hari raya, taraweh, dan witir. Kemudian bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Kelima, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum. 5. Mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Demikian tadi mengenai materi sholat berjamaah, dan cukup sekian. Terima kasih. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.